أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كبيرة مع الاستغفار wala saghiratan ma'al israr sadaqallah wa sadaqar rasul. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih berkenan untuk meminjamkan kita segala fasilitas hidup. Semoga fasilitas hidup yang sudah kita pergunakan, yang kita pakai, nanti mampu dan sanggup kita mempertanggungjawabkannya di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita baru tahu bagaimana nikmat Allah ini mampu kita pergunakan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, sehingga kita tercatat sebagai orang-orang yang bersyukur di sisinya. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga semakin hari kita semakin mencintai sunnah yang beliau tinggalkan, mencintai orang-orang yang mengajak kita kepada sunnah beliau, dan mencintai orang-orang yang selalu istiqamah menjalankan sunnah yang beliau tinggalkan. Semoga nanti kita dikumpulkan oleh Allah bersama beliau dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau dan mencintai beliau di surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal Ibu dan bapak sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam ini kita landasi dengan firman Allah surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 20 sampai 23. Surat Ar-Ra'd surat nan ketiga balik ayat 20 sampai 23 insyaallah. Kalaulah boleh kita kasih judulnya adalah Masuk Surga Sekeluarga. Apa judulnya bu? Masuk Sarugo Sekeluarga. Ndak surang-surang wak masuk surga, tapi samu-samu jo keluarga kita. Alangkah bahagianya kita ibu dan bapak saat nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang luar biasa nikmatnya, di tempat yang luar biasa istimewanya, bersama orang-orang yang kita cintai di atas dunia ini. Sebutlah itu istri kita, suami kita, anak kita, orang-orang yang memberi warna dalam hidup kita, yang kita perjuangkan hidupnya di atas dunia ini. Nanti awak dikumpulkan balik jurang-urang ko di Allah di dalam surga. Bahagia enggak? Bahagia. Alangkah kecewanya kita nanti kalau ada di antara mereka atau mungkin kita yang berpisah jalan dan berpisah tampik.
Karena tampik di akhirat itu Allah hanya sediakan 2 saja. Tak bisa ditambah, tak bisa dikurangi. Cik namanya sarugo dan cik lain namanya neraka. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada ibu dan bapa, Allah tidak pernah memaksa kita untuk masuk surganya dan juga tidak pernah memaksa kita untuk masuk nerakanya. Kita disuruh untuk memilih. Untuk memilih tu kita lah diagi akal. Kita sudah diagi dan dibekali dengan iman, dengan ad-din, supaya pilihan kita tepat. Ambo yakin dan percaya cita-cita kita adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk masuk satu keluarga ke dalam surga itu Allah buka peluang. Allah yang jelaskan. Nah, dalilnya adalah surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23-nya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Nanti akan ada di dalam surga Adnan itu, kata Allah, orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, dari anak-anak mereka. Jadi sekeluarga orang ko nanti masuk ke dalam surga itu dan mereka kembali berkumpul di sana. Nah, tentu itu yang kita inginkan. Bagaimana suami kita, anak kita, istri kita, keluarga kita nanti dikumpulkan lagi oleh Allah dalam surga itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya lah dibuat di Allah syaratnya. Syaratnya tu mulai dari ayat 20 sampai ayat 22. Ya. Ayat 20 sampai ayat 22. Dari ayat 20 sampai 22 itu setidak-tidaknya ada 6. Yang 6 ko mesti dilakukan secara berjamaah oleh satu keluarga itu. Kalau surang-surang yang mengarajokan, pasti di antara mereka akan berpisah tempat. Kalau yang 6 ko saja dikerjakan hanya oleh beberapa orang di atas rumah tangga itu, suaminya ngarajuan, bininya indak, pisah tempat. Suami istri ngerjakan, anak tidak, pisah tempat. Ya. Nah, tentu kita pingin tak pisah tempat. Maka pingin kita yang 6 ko dikarajokan secara utuh oleh keluarga kita. Nah, kalau itu ada yang belum terjadi, kewajiban kita untuk mengajak mereka menepati yang 6 ini dan melaksanakan yang 6 ko. Ya. Apa yang 6 tu? Awak mulai satu persatu sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Di ayat 20 Allah katakan, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Syarat yang pertama kece Allah Subhanahu wa taala, kita mesti menjadi orang-orang yang sanggup menepati janji dengan Allah. Dan kita memang takut untuk mengingkari janji itu. Saya ulangi. Syarat yang pertama adalah kita mesti menjadi orang-orang yang selalu berusaha untuk menepati janji dengan Allah. Apa janji kita jo Allah? Allah tahu sadon. Ya. Janji pertama kita dengan Allah di dalam rahim ibu kita masing-masing sewaktu roh ditiupkan ke jasad kita, itulah jale ikrar kita dan janji kita dengan Allah. Apa janji kita? Awak akan mempertuhankan Allah. Kan itu kan? Yuk. Kita akan tetap menyembah Allah.
menjadikan Allah itu sebagai Rabb kita. Itu janji awak. Dan itu mesti kita tepati. Kalau awak lari dari janji itu, lah batal. Ya. Nah, karena yang namanya Tuhan tidak hanya Allah. Nah, kalau sering awak dengar, awak sering awak baca, awak pelajari, tapi Tuhan yang hak itu memang Allah. Kalau Tuhan itu salah satu pengertiannya adalah sesuatu yang membuat awak patuh, awak tunduk, awak takut kainya, itulah Tuhan awak. Saja yang membuat awak patuh, saja yang membuat awak takut, saja yang membuat awak tunduk kainya, itulah Tuhan kita. Saat kita takut kepada sesuatu daripada takut kepada Allah, itu Tuhan awak. Saat seorang bini takut ke suaminya, tapi nya takut ke suami itu bukan karena takut karena Allah, berarti suaminya itulah Tuhannya. Saat seorang bawahan takutkan duk samangnya ke bosnya, walaupun dia harus melanggar aturan Allah, tapi karena takut jo bosnya itulah Tuhannya saat itu. Saat seseorang lebih takut meninggalkan pekerjaannya daripada mentaati Allah, pekerjaannya itulah Tuhannya. Kok sawahnya, kok ladangnya, kok kantornya, kok poraknya, kok kodainya, itulah Tuhannya. Padahal kita sudah berikrar bahwa kita akan mempertuhankan Allah. Maka sebenarnya tidak ada yang perlu kita takuti di atas dunia ini kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu takuti. Dan kita juga berjanji bahwa Allah itu akan kita tauhidkan, akan kita esakan. Kita tahu ayatnya, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tentu ibu dan bapa, untuk mentauhidkan Allah, untuk menopei janji awak yang awak ikrarkan dalam rahim ibu kita masing-masing dulu, tidak mulus. Tidak mulus dong. Karena apa? Karena kita akan tetap digaduh oleh musuhnya Allah, dan musuh kita selaku orang yang bertauhid, siapa dia? Syaitan. Syaitan akan mengerahkan segala daya dan upayanya dan akan mempergunakan segala fasilitas yang ada di dunia ko, yang disebut dengan makhluk alamnya dari Allah Subhanahu wa taala ini, untuk menjadi Tuhan kita. Tidak tinggal diamnya. Maka sudah sering kita sampaikan, Allah mengingatkan kawa, alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adum mubin. Surat apa bu? Surat Yasin. Allah mengingatkan kawa, oi anak cucu Adam, janganlah kalian sekali-sekali menjadi budak syaitan dah. Karena syaitan tu musuh yang nyata buat kalian. Nah, saat awak lah dipabudak dek syaitan, pasti tidak lagi kita jadi budaknya Allah, pasti. Kalau awak tidak lagi jadi budak Allah, pasti kita sudah ingkari janji dengan Allah. Di bulan yang lalu, lagi ngaji bulan lalu lah ya Pak.